Film kali ini akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sleeping Dictionary, yaitu sebuah film klasik cuy banget yang menceritakan tentang kisah cinta sejati di antara gadis desa di suku pedalaman itu dengan seorang pria yang ingin belajar bahasa adat kepadanya. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja simak alur ceritanya. Cerita pun dimulai saat kita diperlihatkan seseorang pria berkulit putih yang baru saja turun dari kapal. Dalam film ini berlatar saat ketika Inggris waktu itu masih menjadi koloni di Sarawak, Malaysia. Dan sebut saja pria ini bernama John, yang baru aja kelar selesaikan skripsi di kampusnya, yang sekarang dia berkeinginan meneruskan belajarnya tentang budaya adat dari pedalaman Malaysia, yang dikenal dengan nama Iban. Iban sendiri merupakan suku Dayak tertua di Sarawak dan di Asia Tenggara pada umumnya. Dan ia pun langsung bertemu seorang pria dari pedalaman Iban itu yang akan menjemputnya, dan pria ini bernama Belansa, yang merupakan seorang anak dari kepala suku di sana. Lalu kemudian Belansa pun membawa John untuk bertemu dengan Henry yang merupakan kepolo di wilayah itu cuy. Tahu kan yang dimaksud kepolo atau wakpolo? Pasti tahulah. Tapi kalau emang ndak tahu ya diem aja udah, kamu lihat aja. Dan lalu Henry pun langsung mengajak John menuju rumah sementara atau rumah desa yang disediakan untuk menerima tamu sementara. Dan diketahui saat itu John bermaksud mengambil keputusan ini, karena ia ingin melanjutkan rencana ayahnya untuk memberikan pendidikan kepada warga masyarakat suku tersebut. Lalu di waktu setelahnya, Henry pun memberitahu bahwa John mendapat undangan untuk datang ke rumah Betang untuk menghadiri pesta gawai, atau pesta kenyalong, atau bisa disebut juga pesta untuk menghormati dewa perang masyarakat di sana. Dan lalu tibalah John di rumah Betang itu bersama dengan Belansa. Johnny pun setibanya di sana langsung diperkenalkan dengan ayahnya yang bernama Malaka, sekaligus juga merupakan pemimpin rumah Betang tersebut. John pun juga terlihat disambut dengan tradisi minum arak beras, yang saat itu dia sempat menolaknya, namun pada akhirnya Belansa pun memberitahu John, jika menolak meminumnya, sama dengan sebuah penghinaan, ia pun akhirnya meminumnya. Akhirnya John pun meminumnya, lalu sesudah minum, pandangan John pun terpaku melihatinya sosok seorang gadis pengantar minum saat itu yang bernama Selima. Sambil memandang ia pun langsung berpikir, gadis lokalan emang sedap-sedap ya. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, karena acara pun terus berlanjut hingga malam harinya, dan di sana John pun juga disambut dengan tarian-tarian cibi-cibi, yang merupakan tarian kuno gadis-gadis dari masyarakat Iban itu, dan Selima juga ikut menari saat itu. Dan akhirnya Selima pun terlihat memasangkan sebuah kalung kepada John saat itu, dan kalau tandanya ia pun juga harus menampilkan bakatnya di depan suku tersebut. Lalu John pun dengan agak sedikit malas ia pun mengajak Belansa dan lalu mengajarinya Belansa itu untuk berdansa. Namun setelah itu seseorang datang dan membisikkan sesuatu pada Belansa, dan tak lama kemudian acara pun berakhir. Dan John pun akhirnya pulang dalam keadaan ngantuk-ngantuk gitu cuy, karena emang waktu kan juga sudah terlalu larut. Dan dalam keadaan ngantuk-ngantuk itu pun, dia melihat sekelompok pria masuk rumah Betang lainnya, dan mereka juga membawa sepotong kelapa dari seorang pemuda yang tinggal di rumah Betang lainnya, karena menurut adat di sana, mereka menyebutnya dengan istilah ngayau yang artinya berburu kelapa untuk menunjukkan ketangguhan lelaki. Dan lalu keesokan harinya datanglah Selima bersama dengan Belekung yang menghampiri John saat itu, dengan tujuan untuk memperkenalkan John dengan Selima yang akan menjadi guru bahasa di daerah tersebut, dan mereka berdua juga akan diharuskan tinggal bersama di rumah yang sama untuk belajar bahasa kapanpun. Namun John pun menolaknya, karena menurutnya tinggal serumah dengan wanita yang bukan istrinya itu semua bertentangan dengan keyakinannya. Akan tetapi, karena si John ini pun ditekan terus-menerus oleh tetua adat tersebut, John pun akhirnya mengiyakan hal itu, tapi dengan syarat Selima tinggal bersama dirinya itu hanya sebatas mengajarinya saja. Bocah sok jual mahal ini cuy. Lalu di sisi lain saat itu terlihat seorang wanita parubaya yang sedang mengajari pelajaran anak-anak Iban tersebut. Dan wanita itu pun bernama Sijil yang merupakan seorang istri dari Henry. Dan saat John menemui Sijil itu, Sijil pun malah menyarankan kepada John untuk segera menggepreknya. Maksudnya ya Salima itu cuy, karena jika tidak, orang-orang daerah sini akan menganggap ada yang salah dengan si John itu cuy. Lalu terlihat saat malam harinya, si John dan Selima ini pun belajar bahasa Iban, namun dengan sedikit agak canggung dan malu-malu kucing, mereka pun saling mengobrol satu sama lain, dan akhirnya mereka pun malah saling terlihat tersipu malu dan juga, sepertinya di antara mereka berdua mulai ada rasa saling suka gitu cuy. Dan lalu akhirnya, singkat cerita saat malam mulai larut, si John itu pun terlihat sangat serius cuy menghafal pelajaran dari Selima, tentang pelajaran mengenal nama anggota tubuh, dari bahasa Iban. Hand. Arm.
Lalu pada keesokan harinya, ketika di rumah Betang itu terlihat Cecilia yang sedang mengabadikan momen kebersamaan mereka bersama-sama dengan John. Lalu mereka pun melihat tradisi tarik tambang, yang dimainkan oleh para pemuda di desa tersebut. Sementara di sisi lain, ternyata Selima melihat kedekatan antara John dan Cecilia. Dia pun merasa cemburu dengannya, lalu dia pun seolah berkata yang tak enak kepada John. Dan tak lama kemudian ada sesuatu di tepi sungai. Dua orang yang berasal dari pedalaman hutan tersebut, dan mereka pun terlihat sedang dalam kondisi yang sangat lemas. Ketika mereka mencoba membantunya sangat disayangkan yang terjadi kondisinya malah semakin memburuk. Dan tak lama kemudian mereka berdua malah harus meregang nyawa saat itu juga. Lalu Henry pun mendapat informasi bahwa masih banyak orang yang sakit seperti itu. Layaknya terkena kalau di ayam itu namanya aratan cuy. Dan saat warga mulai berkunjung dan melihat keadaan masyarakat itu, Henry pun dengan tegas melarangnya karena tradisi ngayoh mereka masih sangat kental, takutnya nanti malah akan membahayakan masyarakat Iban yang lainnya. Sesaat sehabis itu Sijil pun tiba-tiba muncul di belakang John dan maksud kedatangannya Sijil itu pun ternyata ingin menjodohkan dirinya dengan Cecilia. Agar tujuan menyekolahkan anak pedalaman itu bisa semakin mudah, dan akan dibantu sepenuhnya oleh Henry suaminya, namun John hanya terdiam kala itu. Dan esok harinya John, Selima dan Blansa serta dua orang lainnya itu pun pergi ke tempat pendalamannya ke perkampungan Yakata. Mereka sebenarnya sangat sulit ditemukan dan menurut rumor yang beredar itu, mereka mempunyai keahlian dapat menyatu dengan alam liar, dan cara bertahan hidupnya pun bisa lebih liar daripada alamnya. Namun karena pengalaman bermain Blansa yang sudah sangat jauh itu, mereka pun tiba di juga pedalaman Yakata itu. Namun pemandangan di sana sangatlah memprihatinkan. Karena cukup banyak orang-orang Yakata itu yang terjangkit virus ini. Lalu sesaat ketika mereka sedang memeriksa, terdengar suara senapan yang sangat kencang dengan refleks, Blansa pun menyelamatkan John, dan rupanya ada orang modern yang mencoba untuk membidiknya setelahnya John dan Blansa pun mencari tahu. Ternyata di dekat pemukiman warga masyarakat Yakata terdapat pertambangan ilegal yang ditambang oleh pendatang baru karena sudah tak ada orang di sana. Yang tersisa hanyalah Selima, yang mengaku sedang sakit saat itu. Lalu tak lama kemudian terlihat masyarakat Yakata kala itu langsung beramai-ramai datang sembari menodongkan bambu runcingnya. Masyarakat di sana mengira bahwa kedatangan John hanya membawa penyakit di wilayah mereka. Selima sendiri akhirnya menjelaskan kalau John ini bukanlah bagian dari mereka. Melainkan dia itu adalah dewa penyelamat yang akan membantu menyembuhkan mereka. Masyarakat di sana pun dengan mudahnya percaya begitu saja. John lalu berkata penambang ilegal itu meracuni padi yang mereka barter dengan penambang. Dan mereka berniat untuk menguasai wilayah Yakata. Mendengar pernyataan tersebut mereka semua pun beramai-ramai pergi ke pertambangan itu. Lalu mulai menghabisi satu persatu dari mereka yang telah berbuat curang saat itu. Dan setelah beberapa saat Selima pun mulai kembali pulih setelah diberikan ramuan oleh John. Kemudian John di sana mengungkapkan perasaannya itu kepada Selima. Lalu Selima sendiri berkata bahwa sebaiknya mereka pindah saja ke Borneo Belanda, atau Indonesia bagian Kalimantan. Karena Selima tahu hubungan mereka akan banyak yang menentangnya dan sebelum pulang ke Iban, saat itu mereka diberi persembahan gelang oleh masyarakat suku pedalaman itu sebagai ungkapan terima kasih. Dan ketika di rumah Betang, Selima pun langsung mengatakan yang sejujurnya tentang perasaannya dengan John kepada Melaka. Namun Melaka pun menentangnya karena sebaiknya ia menikah dengan masyarakat Iban asli. Dan ketika John menghampiri Selima yang sedang dihukum saat itu, dengan berat hati Selima berkata kepadanya, bahwa ia akan menikah dengan pria dari masyarakat Iban sendiri. Dan ternyata Selima itu menuruti apa perkataan Melaka. Dan lalu John yang sangat sakit hati itu, dia pun akhirnya pulang kembali ke Inggris. Dan dia langsung menikah dengan Cecilia anak kandung Henry. Yang sebenarnya dia nggak mencintainya. Lalu beberapa bulan kemudian, John itu memutuskan untuk kembali ke Sarawak, untuk menyelesaikan tugasnya yang sempat tertunda. Dan di malam harinya ketika sedang menonton layar tancap di desa itu, John pun kedapatan kelingak-klinguk sedang mencari-cari keberadaan Selima. Namun hal itu ternyata disadari oleh Cecilia istrinya, yang langsung memalingkan perhatian itu kepada John. Lalu keesokan paginya ketika di sungai itu, John pun melihat Selima yang tengah memandikan seorang bocah lelaki berkulit putih seperti dirinya itu. John pun langsung berpikir dan meyakini, kalau anak yang digendong mantannya itu adalah anak hasil tanam benihnya dulu. Lalu saat malam harinya John secara tiba-tiba sudah berada di rumah Selima. Dia pun bertanya mengenai anak yang dirawat. Dan nantinya,
John sendirilah yang akan menjadi hakim dalam kasus ini. Dalam percakapannya dengan Henry, kalau Henry sendiri mengatakan bahwa sebenarnya Salima adalah anaknya hasil dari kenakalan masa mudanya dulu. Yang sembarangan menanam benih di mana-mana cuy, di maminya Salima. Namun ia merahasiakan hal-hal tersebut karena posisinya sama seperti John kala itu. Lalu di malam harinya John pun merasa kasihan dengan Belansa, dia pun akhirnya melepaskan Belansa dari tahanan itu. Karena biar bagaimanapun Belansa adalah sahabat karibnya di Iban itu. Dan setelah membebaskan Belansa untuk pergi, John pun langsung mengajak Salima untuk pergi ke Borneo Belanda atau Indonesia saat itu. Lalu pada esok harinya, Salima pun bertemu dengan Egi dan si Egiyun menawari si Salima itu untuk menjadi guru bahasanya. Seorang pria bernama si Egi atau jika tidak mau, Salima pun akan diberi hukuman. Di sisi lain Cecilia memberitahu John bahwa tes packnya menunjukkan kalau dia sedang mengandung anaknya. Mendengar berita itu John pun tersenyum kepada Cecilia, yang menandakan bahwa dia sangat senang mendengarnya. Lalu di sisi lain di rumah si Egi itu dia mencoba untuk merayu Salima untuk melakukan push up dengannya. Namun Salima menolaknya dan karena terus memaksa si Egi pun akhirnya mendapatkan bogem mentah dari pajangan kayu yang cukup kuat dari Salima. Setelahnya ia pun pergi dengan membawa anaknya dari rumah si Egi. Sementara di rumah John sendiri Cecilia itu malah memintanya untuk pergi dengan Salima. Padahal kita tahu bahwa ia sedang mengandung anaknya John saat itu. Namun Cecilia mengatakan ia tak mau hidup dengan pria yang hatinya berada pada orang lain. Cecilia juga tak keberatan dan sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa Salima juga adalah anak ayahnya. Lalu sesampainya di dermaga Salima mencari keberadaan John yang ternyata tak ada di sana. Karena itu lalu tak berselang lama John pun tiba di dermaga itu. Dan di sana dia melihat kapal yang baru saja berjalan ke Borneo Belanda. Jadi John mengira bahwa Salima pasti berada di sana dan sesaat kemudian saat John diberitahu seseorang bahwa Salima bukan pergi ke Borneo Belanda melainkan pergi ke tambang tua dulu yang berada di Jakarta. Ketika Salima baru akan pergi dengan tampannya tiba-tiba Henry mendatanginya, dan memberikan senjata untuk menjaga diri katanya. Lalu untuk pertama kalinya Henry pun akhirnya bisa memeluk putrinya saat itu, dan dia pun membiarkannya pergi dengan anaknya di sisi lain. John melanjutkan perjalanan mencari Salima melalui jalur darat, mendaki gunung dan melewati lembah hingga akhirnya dia pun dapat menemukan Salima cinta sejatinya itu. Dan terjadi barter saat itu, di sana tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama rupanya si Egi itu berhasil menemukan mereka, namun karena si Egi ini memegang senjata, John pun menurutinya saat ia diminta untuk mengingat dirinya di tiang bambu, dan akhirnya terjadi baku hantam di antara John dan si Egi itu, yang membuat John jatuh tersungkur lalu dikasih bantuan, dan si Egi akan menarik pelatuknya tiba-tiba saja sebuah sumpit menghampiri lehernya, dan ternyata itu adalah masyarakat Jakarta yang dulu pernah dibantunya. Ia di akhir film John Salima dan anaknya kini tinggal bersama dan hidup damai di Borneo Belanda, atau Indonesia yang begitu kaya dan dikenal dengan masyarakatnya yang sangatlah ramah, dan lalu film pun selesai. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga harimu tetap selalu diberikan kesenangan olehnya amin.